yang disusun oleh Ustaz Al-Fadhil Ahmad Sarid Ibn Abdul Latif Abu Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Kita melanjutkan pembahasan kaidah kubra yang keempat, yaitu la dharara wa la dhirara. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la dharara wa la dhirara. Nah, kita sampai pada cabang kaidah yang terakhir, yaitu cabang kaidah yang kelima. Ada di halaman 101, yaitu kaidah yang kelima. Maksudnya cabang kaidah yang kelima. Karena kaidah la dharara wa la dhirara itu kaidah kubra, itu memiliki cabang-cabang kaidah. Nah, sebagaimana kaidah-kaidah sebelumnya itu memiliki cabang-cabang kaidah, maka kaidah la dharara wa la dhirara juga memiliki cabang. Dan sudah pernah kita terangkan, yang dimaksud dengan cabang itu ada kalanya penjelasan yang lebih rinci, ya. Jadi tidak keluar dari aturan kaidah besarnya. Seperti kaidah yang kelima ini, yaitu berbunyi dar'ul mafasidi aula min jalbil masalihi. Dar'ul mafasidi, menghilangkan mafsadah, kemudaratan, aula itu lebih didahulukan, min jalbil masalihi daripada mengambil sebuah kemaslahatan. Ya. Ada ungkapan yang lain yang mirip, hanya sedikit perbedaan dalam kalimat aula. Dar'ul mafasidi muqaddamun ala atau min jalbil masalih. Ya. Menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Nah, kalau kita perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, secara umum menolak mafsadah ini kaitannya dengan pembahasan kita apa? La dharara. Jangan berbuat sesuatu yang memadaratkan, yang mendatangkan mafsadah, kerusakan. Namun di sini ada bagian lain yang perlu juga untuk diperhatikan. Apa itu? Min jalbil masalih, meraih kemaslahatan, mengambil sebuah kemaslahatan. Nah, berarti di sini ada dua hal yang berbenturan. Ada dua hal yang berbenturan yang tidak bisa, yaitu diraih dua-duanya, menolak mafsadah dan meraih maslahat. Kalau kita tolak mafsadah, maka bisa jadi kita tidak meraih maslahah. Kalau kita meraih maslahah, maka bisa jadi kita tidak menolak mafsadah. Jadi ada dua hal yang berbenturan yang harus kita pilih salah satu dari keduanya. Nah, oleh karena itu kaidah ini dibahas. Makna kaidah, perhatikan di sini, kita masuk pada penjelasan dari penulis. Maksudnya adalah kalau berbenturan antara menghilangkan sebuah kemadaratan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan, maka didahulukan menghilangkan kemadaratan, kecuali kalau madarat itu lebih kecil dibandingkan dengan maslahat yang ditimbulkan. Jadi ada dua perkara yang berbenturan. Ini maslahat, ini madarat. Idealnya kita menolak madarat dan meraih maslahat. Tapi dalam kondisi ini tidak bisa, yaitu diambil dua-duanya, harus memilih salah satu. Nah, di sini penulis membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 108. Allah berfirman,
wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dan janganlah kalian mencela sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, sehingga mereka nanti akan menyembah Allah dengan penuh permusuhan tanpa ilmu. Ya. Nah, perhatikan sisi pengambilan dalil dari ayat ini bahwa memaki sesembahan orang kafir ada sebuah manfaat, ada kemaslahatannya, yaitu merendahkan agama dan sesembahan mereka. Namun tatkala maslahat itu berdampak mereka akan mencela dan memaki Allah Azza wa Jalla, maka Allah Azza wa Jalla melarang mencela sesembahan mereka. Jadi kesimpulannya di sini Allah lebih mendahulukan menolak mafsadah daripada meraih maslahat. Nah, sekarang mari kita urai. Mencela sesembahan yang disembah selain Allah, ini sebuah kemaslahatan yang bisa diraih. Kenapa? Karena di situ ada bentuk pengagungan terhadap Allah dan perendahan terhadap sesembahan selain Allah. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini segala yang disembah selain Allah itu batil. Segala yang disembah selain Allah itu kemungkaran. Nah, untuk mendukung merendahkan kebatilan, merendahkan kemungkaran, maka ada manfaatnya kalau kita mencela sesembahan orang-orang kafir. Perhatikan ya, saya tidak mengatakan manfaatnya besar, tetapi apa? Ada manfaatnya. Menunjukkan kalau apa? Kita mengingkari kesyirikan. Kita mengingkari segala sesembahan yang disembah selain Allah. Menunjukkan kalau kita benar-benar mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang kita sembah, hanya Allah yang kita puji. Segala yang disembah selain Allah kita cela. Ada apa? Manfaatnya. Namun manfaat yang didapatkan ini memiliki dampak. Apa itu? Mereka akan membalas mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mencela Allah ini adalah sebuah mafsadah, kerusakan. Nah, jadi di sini berbenturan. Kalau kita mencela Tuhan mereka, maka mereka akan mencela Tuhan kita. Nah, dari dua hal ini kira-kira mana yang lebih mendatangkan kebaikan, maka kaidah ini diamalkan. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Menolak mafsadah, apa itu? Mereka mencela siapa? Allah, kan mafsadah tadi. Mereka mencela Allah. Ya. Jadi kalau kita Tuhan kalian itu Tuhan yang misalnya buruk, Tuhan kalian itu Tuhan yang jelek, Tuhan kalian itu Tuhan yang tidak bisa begini dan begitu, maka mereka akan membalas mencela Allah. Justru Tuhan kalian umat Islam yang sebegian dan demikian. Yaitu adalah kerusakan. Dicelanya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah mafsadah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita mencela Tuhan-Tuhan mereka agar mereka tidak membalas kita dengan mencela Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga di sini kita mengamalkan kaidah tersebut. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mafsadah, dicelanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih didahulukan daripada mengambil atau meraih manfaat, yaitu apa? Mencela Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya dalilnya jelas ya, ada pertimbangan mafsadah dan maslahat. Nah, kemudian di sini ada timbangan maslahat dan mafsadah. Meskipun demikian, kaidah ini tidaklah berlaku secara mutlak, namun perlu untuk diperinci dengan melihat besar kecilnya maslahat dan mafsadah, yaitu yang pertama,
Jika mafsadahnya lebih besar dibanding maslahatnya, maka menghindari mafsadah itu dikedepankan daripada meraih kemaslahatan tersebut. Dan bisa kita ambil contoh seperti yang didapat ya, seperti yang kita baca dari ayat tadi. Allah dicela itu lebih buruk mafsadahnya daripada kita mencela Tuhan mereka. Ya, artinya tanpa kita cela pun di sisi Allah mereka sudah apa? Terhina. Tanpa kita cela, mereka di mata Allah Subhanahu wa taala itu rendah. Namun ketika mereka mencela Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seorang mukmin akan merasa sakit hatinya. Kita sebagai seorang mukmin akan merasa pedih hatinya. Bagaimana tidak Tuhan kita yang Maha Esa, Tuhan kita yang Maha menyayangi umatnya dicela, dihina, direndahkan. Ya. Nah, agar itu tidak terjadi, maka kita tidak perlu mencela Tuhan mereka. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala lebih mendahulukan apa? Menolak mafsadah. Kenapa? Karena mafsadahnya lebih besar. Sekali lagi, mafsadah yang ditimbulkan dengan mereka mencela Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kita mencela Tuhan mereka. Nah, yang kedua, yang B, jika maslahatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, maka meraih maslahat itu lebih diutamakan daripada menghindari mafsadahnya. Contoh, jihad di jalan Allah. Oleh karena itu jihad berperang melawan orang kafir disyariatkan, karena meskipun ada mafsadahnya yaitu hilangnya harta, jiwa dan lainnya, namun maslahat menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal di muka bumi jauh lebih utama dan lebih besar. Nah, berarti perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam kondisi ini jihad dan kemungkinan jihad, kemungkinan tewasnya sebagian kaum muslimin, hilangnya harta dan darah kaum muslimin dengan ditegakkannya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dua hal yang bertentangan. Hilangnya darah dan harta kaum muslimin mafsadah atau maslahat? Mafsadah. Ya. Tegaknya kalimat Allah, tingginya kalimat Allah, maslahat atau mafsadah? Maslahat. Nah, kira-kira dari dua perkara ini mana yang lebih kita ingin tonjolkan? Dalam artian mana yang lebih utama dan lebih baik? Maka tentu saja tidak diragukan lagi, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama. Sehingga dengan konsekuensi yang ada, kemungkinan yang ada, hilangnya darah sebagian kaum muslimin, hilangnya harta sebagian kaum muslimin, maka ini tidak lebih utama dibandingkan dengan ditinggikannya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Berarti kaidah yang tadi kita sampaikan, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah, itu tidak mutlak selalu didahulukan menghilangkan mafsadah. Ada kalanya justru menghilangkan mafsadah itu kita kalahkan. Ya, menghilangkan mafsadah itu kita tinggalkan. Namun ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi ini perlu pertimbangan, ya. Artinya tidak selalu harus mendahulukan mafsadah dan selalu meraih manfaat. Ini butuh pertimbangan. Nah, yang ketiga, yang C, apabila maslahat dan mafsadah seimbang, maka secara umum saat itu menolak mafsadah lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Istilahnya seimbang antara mafsadah dan maslahat ini mungkin hal yang sulit untuk dicontohkan, ya. Hal yang sulit untuk dicontohkan.
Apa kira-kira seimbang antara maslahah dan mafsadah? Apa contohnya kira-kira? Jadi ada kemaslahatan yang nilainya sama dengan mafsadah yang akan ditimbulkan. Apa contohnya? Misalkan begini. Seorang anak apabila dia diberi uang, dia akan membelikan sesuatu yang tidak baik. Misalkan membeli petasan, ya. Namun kalau kita larang dia beli petasan, dia akan beli apa kira-kira yang sama anunya, mafsadahnya dengan petasan. Membeli apa misalkan? Mainan yang kerusakannya sama dengan petasan, apa kira-kira? Kalau kita larang dia beli petasan, dia akan beli. Kalau contohnya misalkan ya, kita larang dia beli petasan A yang kecil, maka dia akan beli petasan B yang lebih besar. Nah, ini baru kita berlakukan apa? Kaidah tadi, menolak maslahat yang menolak mafsadah yang lebih besar. Bahkan mungkin ini sesuai dengan pembahasan yang kemarin ya, dua mafsadat bertemu maka dipilih yang lebih kecil madaratnya. Kalau kita larang dia beli petasan kecil, dia akan beli petasan besar. Maka kita dalam hal ini berarti tidak perlu melarang dia beli petasan. Kenapa? Karena kalau dilarang dia akan beli yang lebih besar. Tapi kalau tidak dilarang, dia beli petasan yang lebih kecil. Meskipun seharusnya nggak beli petasan itu apa yang kita inginkan, tapi kalau tidak bisa tidak, artinya anak ini sudah benar-benar mengendalikan uangnya dan kita tidak mungkin untuk menarik kembali uang tersebut, maka kita dihadapkan pada dua pilihan. Ya, oleh karena itu ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, sulit rasanya memberikan contoh kerusakan A dengan kemaslahatan B itu seimbang. Yang ada itu salah satu lebih besar dari yang lain. Contoh di dalam ayat tadi, sama-sama mencela, yang sana mencela Tuhan kita, kita mencela Tuhan mereka. Sama-sama mencela, tapi mafsadahnya kalau kita perhatikan lebih buruk mereka mencela Tuhan kita. Mencela Tuhan mereka, ya maslahatnya kecil. Ya, jadi maslahatnya sangat kecil. Dalam artian kita tidak mendapatkan untung yang besar. Tapi kalau mereka mencela Tuhan kita, ini mafsadahnya besar. Menyakiti hati kaum muslimin dan mungkin bisa membuat gejolak yang besar. Demikian pula jihad fisabilillah. Maslahatnya besar. Kenapa? Dengan ini maka akan ditinggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah akan nampak di muka bumi. Sedangkan mafsadah yang ada, hilangnya nyawa, hilangnya harta, ini lebih kecil dibanding dengan hal yang ingin dicapai tersebut. Meskipun kalau kita perhatikan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, jihad fisabilillah itu kalau kita cermati sebenarnya tidak ada mafsadahnya. Kenapa? Sampai pun orang yang meninggal di jalan Allah kehilangan harta dan kehilangan nyawa, maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, karena Allah menjanjikan orang yang mati syahid dengan apa? Surga. Maslahat bukan? Maslahat. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan jihad itu tidak ada mafsadahnya. Kalaupun ada itu hanya yang dilihat oleh manusia. Ini meninggal dunia.
sehingga keluarganya kehilangan orang yang dicintai. Nah itu dari situ. Tapi dari sisi pelakunya, orang yang berjanji dengan Allah, tidak ada mafsadah yang didapat. Kalau dia tidak menang, mendapatkan kemuliaan, dia meninggal mendapatkan surga dengan mati syahid. Jadi sulit mencontohkan mafsadah dan maslahat yang seimbang. Nah, adapun contoh penerapan kaidah insyaallah mudah untuk kita pahami. Perhatikan ya. Yang pertama, dilarang jual beli khamr. Dilarang jual beli khamr. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanpa kita mempraktekkan kaidah ini, mendahulukan yaitu menolak mafsadah lebih utama daripada meraih manfaat. Seandainya tanpa ada kaidah ini, maka dengan dalil-dalil yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah itu juga sudah cukup. Menjual beli khamar hukumnya apa? Haram. Namun ternyata ini didukung oleh kaidah. Bagaimana itu? Dilarang jual beli khamr, babi dan lainnya meskipun ada maslahat dari sisi ekonomi. Ya, kita mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang haram itu maslahat bagi diri kita. Ya, betul tidak? Dapat uang maslahat dia. Dapat uang, dapat keuntungan. Ini kita lihat apa yang dijual, apa yang diperdagangkan. Sekedar secara logika, kita mendapatkan keuntungan, mendapatkan harta. Ini maslahat bukan? Maslahat. Namun ternyata maslahat yang kita dapatkan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mafsadah yang akan timbul, yaitu apa? Orang mabuk, lalu orang memakan makanan yang haram, yang ini bisa mengakibatkan perubahan dari perilaku. Bagaimana kata para ulama, memakan harta haram itu bisa mempengaruhi perilaku, watak, kepribadian. Ya, di antara yang dicontohkan apa? Memakan babi. Di antara para ahli hikmah menyebutkan orang yang memakan babi maka dia akan memiliki tabiat yang hampir mirip dengan babi. Di antaranya hilangnya kecemburuan. Karena babi itu sifatnya rakus. Yang dimakan bukan barang-barang yang baik, yang dimakan kotoran. Ya. Nah, demikian pula orang yang memakan babi, di antara dampaknya selain jelas babi itu haram, ada dampak buruk pada tubuh dan perilaku. Nah sekarang mafsadah yang didapatkan dengan menjual beli barang-barang haram, jika ditimbang dengan maslahat yang didapat dengan meraih harta, meraih keuntungan, maka tentu tidak ada apa-apanya. Jauh lebih buruk mafsadah yang ditimbulkan. Maka kita amalkan kaidah ini. Mendahulukan menolak mafsadah, tidak jual beli barang-barang haram, itu lebih kita dahulukan daripada meraih maslahat keuntungan dari jual beli barang tersebut. Nah sekali lagi, meskipun tidak memakai kaidah ini, kita juga telah mendapatkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah haramnya jual beli barang-barang haram tersebut. Nah contoh yang kedua ini mungkin lebih pada praktek ya, dalam artian aplikatif. Karena kalau contoh yang pertama itu jelas ada larangannya dari dalil Al-Quran maupun As-Sunnah. Contoh yang kedua ini mungkin lebih aplikatif sesuai dengan pembahasan kita. Jika bercampur antara daging yang halal dan yang haram dan tidak dapat dipisahkan antara keduanya, maka semuanya tidak boleh dimakan. Karena menolak mafsadah makan daging haram lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada maslahat memakan daging yang halal.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi anggaplah kita dihadapkan pada daging yang bercampur antara yang halal dan yang haram. Maksudnya bagaimana? Contohnya daging sapi. Fix kita ketahui daging sapi yang ada di hadapan kita ini ada yang halal karena disembelih dengan cara yang syar'i, namun juga ada yang haram karena ternyata diambil dari bangkai. Apa hukumnya bangkai? Haram. Ya. Ya ini anggaplah ini terjadi di hadapan kita. Jadi benar-benar di hadapan kita ada daging halal dan daging haram. Namun kita tidak bisa memisahkan mana yang halal, mana yang haram, semua sudah dimasak jadi satu. Sudah ada di hadapan kita. Dan 100% kita yakin. Kenapa? Karena yang memasak, yang memberitahu misalnya orang awam. Orang awam tidak tahu misalnya atau tidak tahu hukumnya mencampur gitu ya. Atau memang dia sengaja berbuat jahat. Cerita dia. Tadi saya mau mau menghidangkan jamuan ke tamu. Saya ada stok daging halal, beli di pasar misalkan ya. Tapi kayaknya kurang. Loh kok ternyata ada yang jual murah. Meskipun itu bangkai ya saya beli. Saya campur, saya masak, saya hidangkan supaya cukup buat jamuan. Misalkan ya. Ini bukan menduga, tapi jelas-jelas fix di hadapan kita ada daging halal dan haram bercampur. Maka kita amalkan, terapkan kaidah ini. Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih manfaat maslahah. Mafsadahnya apa mafsadahnya? Mafsadahnya apa? Kita makan barang haram. Ada kemungkinan kita makan barang haram. Maslahatnya bisa jadi yang kita makan barang halal. Nah, tapi ditimbang-timbang maka mendahulukan menolak mafsadah jauh lebih utama. Kenapa? Kalau kita nggak makan daging ini, kita nggak akan mati kok. Kita bisa milih makan daging yang lain. Kita bisa milih makanan halal yang lain. Artinya tanpa kita makan tidak ada masalah. Tapi kalau kita makan menimbulkan masalah. Karena apa? Bisa jadi yang kita makan itu yang haram. Oleh karena itu kesimpulannya jangan makan semuanya. Dahulukan menolak mafsadah. Paling lapar sedikit, paling ngiler nahan makan daging yang sudah ada di depan kita. Ya itu hanya sedikit ya. Dibandingkan dengan yaitu memakan makanan yang haram, maka tentu tidak ada apa-apanya. Nah ini berlaku ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah pada kondisi yang disebutkan di sini. Adapun yang ketiga yang C, ini juga bisa dikatakan sesuai dengan pembahasan kita, yaitu larangan membuat jendela rumah kalau dengannya bisa melihat aurat tetangganya meskipun ada maslahat baginya. Jadi wallahu a'lam bishawab, kasusnya mungkin seseorang memiliki rumah yang tinggi, memiliki tetangga yang rumahnya tidak tinggi, dan rumah tetangga tersebut ternyata tidak tertutup. Bagian belakang katakanlah, bagian belakang tidak tertutup. Sedangkan rumah kita tertutup karena sudah apa? Dinaikkan, sudah ditinggikan. Nah, bagian atas kita ingin membuat jendela agar ya ada sirkulasi udara, ada cahaya masuk. Ini maslahat bukan? Maslahat. Namun ternyata maslahat ini menimbulkan mafsadah bagi tetangga kita. Apa?
bagian rumahnya itu bisa terlihat dari atas rumah kita. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hal yang bijak dalam masalah ini tidak membuat jendela yang bisa menghadap ke arah rumah tetangga kita yang sekali lagi menampakkan apa? Bagian dalam rumahnya, aurat rumahnya. Ya. Adapun kalau orang itu membuat rumah dari luar transparan, nah ini memang mereka sendiri yang menginginkan kemadharatan. Ya tentu kita tidak dilarang. Misalnya apa? Lewat di depan rumahnya. Jangan kita amalkan kaidah ini. Apa? Dilarang lewat rumah, dilarang melewati depan rumah orang yang rumahnya transparan, supaya apa? Tidak melihat bagian dalam mereka. Ya tentu ini tidak benar. Kenapa? Karena mereka sendiri yang ingin dilihat bahasa kita. Jadi mereka ingin menampakkan isi dalam rumah mereka. Jadi mereka sendiri yang ingin menimbulkan apa mafsadah. Adapun bagian belakang rumah memang pada asalnya tidak terlihat oleh orang lain. Kenapa? Di dalam. Dan juga apa? Tidak ada akses bagi tetangga yang di belakang untuk melihat. Namun gara-gara kita meninggikan bangunan, nah ini, lalu kita membuat jendela di atas sehingga bisa melihat ke bagian belakang rumah tetangga kita, maka ini akan menimbulkan mafsadah. Nah, oleh karena itu apabila ini terjadi, maka lebih baik setidaknya apa? Kita tutup jendela kita, jangan dibuka. Dalam artian agar kita terhindar dari apa? Melakukan hal yang memadharatkan tetangga kita. Adapun kalau tetangga kita rumah belakangnya tertutup, tidak ada masalah. Nah, jadi langsung apa? Tembus genteng, tertutup full, maka insya Allah tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau bagian belakang terbuka, lalu kita punya bangunan tinggi, lalu bisa melihat bagian belakang tersebut. Ini menjadi apa? Masalah ya. Wallahu taala alam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, berakhirlah pembahasan kita kaidah yang yaitu keempat, la dharara wa la dirar. Jadi pembahasan tidak keluar dari adanya madharat, mafsadah, manfaat, maslahat yang kita diharapkan benar-benar bijak di dalam memilih mana yang mau kita ambil. Ya, mana yang mau kita ambil. Wallahu taala alam bissawab. Baik, di sini akan masuk kaidah kelima, namun sebelumnya barangkali ada yang ditanyakan tentang kaidah yang keempat ini, baik dari awal pembahasan maupun cabang-cabang kaidah. Ya, silakan mungkin jika ada yang tanyakan. Baik, ada contoh lain yang mungkin bisa kita tambahkan. Mempertimbangkan maslahat atau mafsadah antara satu mafsadah dengan mafsadah yang lain. Misalkan kita melarang anak kita, contoh gampangnya ya, melarang anak kita yang masih kecil untuk merokok. Merokok itu mafsadah, terutama bagi anak kecil. Namun perhatikan ini ya, kalau anak kecil ini, anak kita ini dilarang merokok, dia akan melakukan hal yang lebih berat lagi, misalkan apa? Narkoba. Taib. Ini kita bicara teori kaidah ya. Teori kaidah. Semoga ini tidak terjadi pada anak-anak kita. Kalau dilarang merokok, dia akan narkoba. Maka secara teori kaidah, maka kita tidak perlu melarangnya untuk merokok. Secara teori kaidah loh ya. Ya, kenapa? Karena kalau dilarang merokok, dia akan lari kepada mafsadah yang lebih besar. Masa secara teori kaidah, maka kita tidak melarangnya untuk merokok. Demi apa?
demi terhindar dari mafsadah yang lebih besar. Ini secara zahir kaidah. Namun secara prakteknya ya tentu siapa yang ingin anak kita terjerumus dalam mafsadah baik kecil maupun besar. Ya, namun hanya sekedar contoh saja. Ini sebagai apa? Teori kaidah. Nah, intinya kita benar-benar harus melihat secara jeli. Ini kalau dilarang apa yang akan timbul? Ya, anak kita kalau dilarang misalkan ngegame di rumah, maka dia akan keluar kebut-kebutan naik motor misalkan. Nah, maka kita gimana Pak? Lebih seneng mana? Anaknya ngegame di rumah atau keluar nggak jelas berteman dengan siapa dan lain sebagainya. Nah, ini kita berbicara seandainya kita tahu secara pasti kalau ini yang kita pilih maka dampaknya ini, kalau ini yang kita pilih dampaknya itu. Idealnya ya kita larang, kita beri pengertian, lalu mendapatkan pencerahan dan mau mendengarkan nasihat. Tapi kalau seandainya ini benar-benar tidak bisa tidak, jadi benar-benar pasti prediksi ini akan terjadi, maka kita amalkan kaidah tadi. Ya, kalau seandainya membiarkan anak kita ngegame terus di rumah, ya ini mafsadah. Tapi dengan kita membiarkan ini, dia bisa terhindar dari mafsadah yang lebih besar. Misalkan di saat itu bertepatan dengan acara tertentu yang itu menjadi acara besar di daerah itu yang akan berpotensi berkumpulnya anak-anak muda yang akan keluar tidak jelas apa yang mereka lakukan, ya mungkin terjadi kekacauan atau tawuran atau mungkin kejahatan misalnya di saat itu, maka lebih baik kita mengorbankan mafsadah yang lebih kecil daripada kita khawatir anak kita akan terjerumus ke dalam mafsadah yang lebih besar. Ya, dan saya pernah mengalami dalam artian mendapatkan info berantai dari dari entah ya, menurut informasi itu dari kepala desa atau perangkat desa. Antara desa itu dan desa yang lain mengatakan, tolong warga desamu jangan ada yang ke desa saya. Kenapa? Karena di desa saya ya telah siap-siap orang dengan jumlah sekian mereka mau melakukan kerusuhan misalkan. Nah, pas anak kita misalkan berada di desa kita mau keluar, kalau dia keluar maka dia akan bisa menjadi terjerumus ke dalam kemafsadatan. Tapi kalau di rumah dia mungkin membuat kita jengkel, main terus dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini mungkin kita bisa mengamalkan kaidah ini. Wallahu a'lam bishawab. Tapi ma'asyarul muslimin rahimani wa Allah, sudah adzan, mungkin kita bisa adzan terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan sedikit, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab.